Lengkung padi dan segala kearifan desa akhirnya ditinggalkan Arzetti. Maka berangkatlah gadis remaja ini ke Jakarta. Ia tinggal bersama sang kakak untuk meneruskan studi sekolah menengah atasnya. Namun saat menjejakkan kaki di ibu kota, Arzetti terperangah dengan pola hidup kota metropolitan yang membuatnya ketakutan. Cerita ketakutan Arzetti terjadi di sekolah karena si anak baru ini diteror kakak kelasnya hingga setahun lamanya. Aku di Jakarta sangat gitu karena di daerahku tuh kan anget banget ya gitu loh. Awalnya aku udah sekolah di sini, aku minta pulang sama ibu-ibu, aku mau pulang ibu gitu loh. Aku takut orang-orangnya jahat gitu loh. Orang-orangnya itu nggak ramah gitu loh. Nggak kalau di kampung aku dulu, kalau aku di kampung dulu kan ada anak baru yang masuk ke sekolahan kita kan, kita kayak ngerubutin semut dengan penuh cinta gitu. Hai, hai, hai gitu, kita anget gitu ya. Kok di Jakarta kalau kita anak daerah ke Jakarta kok malah kita dimusuhin gitu ya. Masuk sekolah 10:30, 10:30 aku udah di sekolahan ngumpet di perpustakaan atau di musola. 3,5 jam aku selalu setiap hari selama setahun gitu. Jadi selama setahun tuh aku nggak pernah cerita ke temanku pun nggak pernah gitu. Karena aku takut nanti disampaikan lagi ke dia marah lagi sama aku gitu. Remaja desa itu makin mempesona saat berada di rahim Jakarta. Kecantikan wajah dan keelokan tubuhnya adalah sumbu pemicu kakak kelas yang merasa tersaingi. Meski kelak kecemburuan kakak kelasnya terbukti sebab Arzetti berhasil menembus dunia modeling. Waktu itu dia kelas 3. Dia kelas 3, aku kelas 1. Jadi pada saat dia udah lulus, aku alhamdulillah rasanya merdeka banget ya. Maksudnya nggak ada yang gencet aku lagi. Karena kakak kelasku yang ketiga kan mereka nggak tahu akunya. Dan aku pakai rok itu kan juga bukan karena kemauan aku pendeknya kan Mbak, karena memang dibagi gitu loh. Dan kebetulan karena aku tinggi jadi roknya jadi naik gitu loh. Dan aku nggak cerita sama kakakku juga kalau aku digencet kan. Jangan sampai deh biar aku aja nahan sendiri, orang lain nggak perlu tahu gitu loh. Udah tamat SMA dia nggak mau sekolah di model di SMA itu. Udah banyak orang minta tuh dia mau kuliah katanya. Udah dikuliahin, udah tamat kuliah, nah udah lulus. Baru orang ngomongin mau jadi model ya, diajar, dipaksa oleh kakaknya. Dalam 1 minggu jadi model itu udah dipentasin. Dunia model pada awalnya beku tanpa restu ibu, sebab profesi yang satu ini masihlah asing terdengar, apalagi bagi kaum pedesaan. Arzetti tahu betul hal itu. Ia pun memilih meyakinkan sang ibu sembari menatah langkah agar tak tergelincir dalam anggapan negatif yang terlanjur tertata di benak awam. Aku dulu jadi model tuh karena aku tinggi ya, tinggi dari Jakarta, dari daerah ke Jakarta gitu ya. Sama kakakku masukin sekolah modeling, Oki modeling. Awalnya sih keluarga ibu sih nggak pengen gitu karena mereka bilang, aduh anak perempuan mendingan jadi pegawai negeri aja. Kerja pagi jam 9, pulang jam 5. Ini masuk pemotretan majalah gitu ya, kadang-kadang bajunya pendek, ininya pendek. Mana ada tuh padusi bantu itu, gitu, kata keluarganya dia kan, mana ada perempuan-perempuan yang seperti itu gitu. Perempuan tuh kan harus mendingan kerja kantoran yang udah pasti deh gitu. Makanya dulu ada tantangan juga buat aku, bilang, ibu insya Allah ya bu, Siti jadi model, insya Allah nggak bikin malu ibu gitu. Insya Allah kalau Siti jadi model, ibu doain ya, biar Siti itu nggak pernah motret baju yang aneh-aneh, yang bikin ibu sedih, yang bikin ibu kecewa gitu ya. Apa ya orangnya tuh, kalau kata orang Padang, peibu, perasa, peibu hatinya itu cepat tersentuh. Jakarta mengalirkan banyak kemudahan dan rezeki buat Arzetti. Dunia model ia rambah dengan cepat. Namun Arzetti tetaplah Arzetti yang beraroma desa dan enggan melebur dalam hedonisme metropolitan. Kebersamaan keluarga yang menjadi napas Arzetti sejak kecil kembali hadir saat ia menjejak panggung model untuk pertama kalinya. Sebab di momen ini, seluruh keluarga Arzetti datang dan mengantarnya hingga ke ujung panggung. Aku tahu modeling juga setelah aku masuk sekolah modeling gitu ya, belajar tentang model, pakai hak tinggi juga aku nggak bisa gitu ya. Terus kemudian pada saat show pun aku diantarin sama keluargaku kayak mau naik haji gitu ya Mbak. Pada saat itu show di mana ya? Ada di daerah Kuningan gitu ya Mbak ya, show-nya malam jam 10 gitu. Wah kakakku, ibuku semua nganterin kayak mau naik haji. Sementara teman-temanku mereka datang sendiri gitu loh. Nah secara aku datang kayak mau naik haji, bukannya aku semakin diledekin orang gitu ya.
ini anak baru datang gerombolan gitu ya. Udahlah bismillah gitu loh. Dan pada saat blocking pun juga pada saat aku nanya blockingnya seperti apa juga nggak ini, makanya diinget dong, makanya harus bisa dong gitu ya. Tapi justru hal-hal seperti itu kan bikin kita juga jadi fokus gitu ya Mbak, jadi konsentrasi. Oh oke, artinya saya harus bisa sendiri, jangan sampai saya merepotkan orang lain gitu loh. Berkumpul bersama keluarga bagi Arzetti adalah keharusan yang tak bisa dinafikan. Maka di saat profesi model ia sandang, Arzetti juga tak menginginkan berpisah dari keluarga. Inilah sulitnya, sebab profesi model kerap menerbangkan Arzetti ke berbagai kota juga negara. Karena saking dekatnya sama keluarga ya, karena mungkin juga doa ibu ya, gitu loh, alhamdulillah jadi model. Kemudian dulu tuh paling takut ya kalau diajakin show ke luar negeri. Karena aduh pasti aku nggak akan diizinin kakakku deh gitu ya. Pertama kali bisa dapetin aku izin show ke luar negeri itu Mas Ramli, almarhum Ramli. Dia sampai nelfon ke kakakku, sampai datang ke rumahku untuk izin bahwa aku harus ikut show ke luar negeri. Kakakku tuh bukan nggak ngizinin, cuman dia takut pasti aku akan jauh kalau dari keluarga nanti akan sakit gitu. Bener loh, pada saat pertama kali aku show ke Myanmar, show di sana tuh karena memang nggak pernah jauh dari keluarga, tiba-tiba show di sana aku sakit gitu kan. Sakit automatically aku mesti berobat ke dokter gitu loh. Pulang dari show aku nggak cerita ke kakakku bahwa aku sakit gitu, sama keluarga aku nggak sakit, aku sakit takutnya besok nggak diizinin lagi gitu. Udah beberapa lama dia tuh jadi model, senang dia dapat duit. Ini duit buat ibu ke Mekah nanti katanya. Udah usah ke Mekah dulu, kamu apa yang suka beli baju, beli sepatu yang bagus bilangnya. Enggak, ini buat ibu ke Mekah. Glamoritas dunia model sama sekali tak disentuh Arzetti. Ia hanya berkilau di atas panggung dan memilih menjadi Arzetti yang sederhana, seperti saat dulu kala berpeluk sahaja di alam desa. Dunia kita ini adalah dunia jasa, bukan dunia di mana kita menjual produk yang memang kualitas produk yang harus kita jaga. Tapi di sini adalah kedekatan, hati dan juga jasa kita, diri kita yang kita jual. Artinya ada komitmen, ada profesional, ada hubungan baik gitu ya. Memang harus kita selalu jaga, ini yang harus kita punya gitu loh. Kalau yang lain itu hanya bonus. Punya badan tinggi, punya kulit bagus, itu kan bonus. Tapi kalau kita bicara mengenai komitmen profesional dan hati ini, insya Allah sih yang namanya rezeki dalam entertainmentnya akan berjalan dengan sendirinya. Yang paling penting kan itu ya Mbak ya, bicara mengenai kecantikan, proporsional tubuh juga rasanya semua orang punya lebih dari kita tuh banyak. Tapi kalau kita bicara mengenai hati, rasa, komitmen, dan profesional itu rasanya agak sedikit-sedikit ya orang punya tanggung jawab seperti itu gitu loh. Dan dia nggak pernah menunjukkan kalau dianya di atas kita gitu, nggak pernah. Dia selalu seperti memberikan, kamu punya lebih yang ini loh, kamu bisa ini gitu. Jadi nggak pernah, saya yang ini, kamu tuh nggak bisa, nggak pernah. Badanku tuh memar-memar Mbak, ya memar semua tuh kayak habis dipukulin gitu lah.